Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, apa kabar Bapak Ibu di mata kuliah Bahasa Arab kali ini? Kita akan belajar tentang lanjutan punya kemarin. Kita sudah mulai menyusun kalimat dan hari ini kita akan lihat beberapa penyusunan kalimat yang lumrah yang sering digunakan di dalam bahasa Arab. Penyusunan kalimat disebut dengan tarkib. At-tarkibu, susunan, yang artinya susunan. Oke, secara garis besar, susunan dalam bahasa Arab itu dibagi kepada dua macam susunan. Ada susunan yang ada dalam bentuk fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il. Bisa saja ada maf'ul bih atau tidak ada. Yang jelas fi'il dan fa'il. Kalau dia ada objeknya, maka dia disebut dengan maf'ul bih satu lagi. Tapi yang sering itu fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il ini adalah ketika sebuah kalimat itu mengandung kata kerja, maka dia disebut dengan pasti tersusun dari fi'il dan fa'il yang ada kata kerjanya. Kemudian yang kedua ada model susunan kalimat mubtada dan khabar. Ini rumusnya, mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ini adalah ketika kalimat di dalamnya itu tidak ada kata kerja. Dalam kalimat itu kata-katanya di situ tidak ada kata kerja. Oke, kita lihat contohnya biar lebih kita pahami lagi. Yang pertama fi'il. Fi'il ini dibagi kepada dua macam. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang dimana dia itu tidak butuh kepada maf'ul bih. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan kepada maf'ul bih. Contohnya nahnu nazhabu ilal madrasati. Kami pergi, nazhabu ilal madrasati. Ilal madrasati ini enggak disebut dengan maf'ul bih, tapi dia ini susunan kalimatnya adalah jar dan majrur. Akan kita pelajari lebih lanjut nanti. Jar dan majrur ini bukan karena dia sudah diselingi oleh kata-kata ila ini. Ila ini yang berarti ke, ini diselingi dia. Sehingga susunannya tidak lagi maf'ul bih di sini. Walaupun dalam bahasa Indonesia ini tetap disebut sebagai objek. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Kalau sudah diselingi dengan huruf ila atau huruf lainnya, huruf jar khususnya, itu tidak dianggap sebagai objek. Nah, jadi nazhabu. Nazhabu ini kan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, kami pergi. Kami pergi ini ya boleh pergi kemana saja. Tidak butuh kepada objek. Tidak butuh kepada kejelasan. Sehingga ketika disambung kalimat dijelaskan mau kemana, itu menggunakan ilah. Ini tidak disebut objek lagi. Jadi fi'il lazim yang tidak butuh kepada objek. Nah, susunannya nahnu itu fa'ilnya, pelakunya. Sedangkan fi'ilnya nazhabu. Oke. Nah, kami pergi. Nazhabu ini sebenarnya susunannya sudah fi'il dan fa'il. Karena kalau disebut nazhabu itu dalam syaraf kemarin itu ada tasrifnya, fi'il mudhari'nya. Itu artinya kami pergi. Kemudian ada fi'il muta'addi. Yang kedua, fi'il muta'addi ini berarti fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul bih. Dia mesti ada maf'ul bih. Karena sifat fi'il ini, sifat kata kerja ini harus jelas apa yang menjadi objeknya. Misalnya asyrabu. Asyrabu artinya kan saya minum. Saya sebagai fa'ilnya, pelaku. Fi'ilnya adalah asyrabu itu sendiri, minum. Jadi fi'il dan fa'il. Asyrabu, saya minum. Fi'il asyrabu, di dalamnya itu sudah ada pelakunya, saya situ. Oke, kemudian apa harus jelas apa yang diminum. Nah, di sini saya kasih contoh al-qahwata, kopi. Jadi dia punya maf'ul bih, ada objeknya nih. Saya minum kopi. Kopi itu menjadi maf'ul bih. Sehingga barisnya itu ta, fathah, al-qahwata.
dia itu jadi fathah. Asyrabu al-qahwata. Kemudian baru boleh ditambah dengan keterangan tempat, misalnya fil maqha, di warung kopi. Jadi asyrabu al-qahwata fil maqha. Saya minum kopi. Kopi ini jadi objek kan tidak diselingi oleh kata-kata saya minum di kopi, enggak. Saya minum ke kopi, enggak juga. Saya minum atas juga tidak. Langsung dia, saya minum kopi. Jadi kopi itu menjadi objek. Artinya fi'il ini berarti muta'addi, dia butuh pada objek yang jelas. Tidak seperti lazim yang tidak butuh kepada objek. Oke. Susunan yang kedua, mubtada dan khabar. Contohnya, mubtada khabar tadi sudah jelas bahwa tidak ada kata kerja di situ. Yang ada adalah kata keterangan saja. Di sini saya kasih contoh kalimat. Al-ustazu fil fasli. Ustadz itu di dalam kelas. Ustadz itu di dalam kelas. Jadi tidak ada kata kerja di situ. Sehingga susunan kalimatnya adalah mubtada. Al-ustaz menjadi mubtada, khabarnya, predikatnya yang ingin dijelaskan fil fasli. Ini boleh dibalik ya, boleh dibalik menjadi khabar dan mubtada. Khabar muqaddam, mubtada muakhar. Tapi yang jelas di sini boleh dibalik. Mau kita ucapkan fil fasli al-ustazu. Di dalam kelas ada ustaz itu. Boleh juga dibalik dia. Kemudian al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Atau juga boleh dibalik alal maktabi kitabun. Alal maktabi boleh dibalik dia. Alal maktabi kitabun. Oke. Selanjutnya ada beberapa susunan kalimat yang lumrah digunakan dalam bahasa Arab. Yang pertama, yang paling sering itu adalah jar dan majrur. Jar majrur ini berarti dia, kalau secara sederhana kita memahaminya, ada kata keterangan di situ, baik keterangan tempat atau waktu. Misalnya fil bahri. Fi ini menjadi huruf jar. Bahri itu menjadi majrurnya. Artinya fil bahri, di laut. Al bahri asal katanya itu bahru, laut, lautan. Tapi kenapa menjadi barisnya itu menjadi kasrah? Karena udah ada huruf jar. Huruf jar ini tugasnya membuat kasrah baris yang di depannya. Misalnya sebelum adanya fi ini, maka kita sebutnya al-bahru. Ketika disebut ditulis kita ucapkan fil bahri, maka fi ini membuat huruf yang di depannya itu kasrah. Juga dengan kata keterangan yang lainnya. Fi, ala di atas, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas. Itu kata keterangan. Atau bi, min, ila, fi, an. Itu kata-kata keterangan yang membuat, yaitu dan semua itu huruf itu jar. Kata keterangan itu biasanya dia hurufnya jar. Di mana ya kalimat atau kata di depannya itu pasti akan berbaris kasrah. Contoh yang lainnya wara'a. Wara'a itu artinya di belakang rumah. Wara'a menjadi keterangan, baiti tempatnya. Wara'a menjadi huruf jar, al-baiti ini menjadi majrur. Karena dia huruf jar, sehingga barisnya di depan itu adalah kasrah. Asalnya itu al-baitu, tapi menjadi baiti karena udah ada huruf jar. Oke. Yang kedua, ada mudhaf, susunan mudhaf ilaih, atau kita sebut dengan al-idhafah, sama itu. Yaitu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kata sandaran. Kata sandaran berarti dia itu frase di mana dua kata tetapi bendanya satu, disandar, sandaran ya. Contohnya kitabul fiqhi. Kitabul fiqhi, kitab fikih. Itu kan ada dua kata, ada kata kitab dan ada kata fikih. Harus dipahami di sini bahwa mudhaf ini, kitab ini menjadi mudhaf, al-fiqhi ini menjadi mudhaf ilaih. Kitab itu mudhaf itu tidak boleh beralif lam. Enggak ada al-kitabu. Mudhaf ilaih itu boleh beralif lam dan barisnya selalu kasrah. Mudhaf ilaih barisnya selalu kasrah.
Contoh kedua, babul ghurfati. Pintu ruang. Pintu ruang. Jadi pintu satu kata, ruang satu kata. Tapi ini kan bendanya satu, pintu. Tapi disandarkan ke ruang. Sehingga ini babun ini menjadi mudhaf, al-ghurfati ini menjadi mudhaf ilaih. Barisnya menjadi kasrah. Mudhaf ilaih barisnya selalu kasrah. Saya kasih contoh dalam bentuk kalimat. Naqra'u kitabal fiqhi. Naqra'u, kami membaca. Kitabah. Kenapa menjadi kitabah? Karena dia sudah jadi maf'ul bih. Kami membaca ini termasuk fi'il muta'addi ya. Membutuhkan kepada objek yang jelas. Kitabal fiqhi. Jadi kitabah berubah dia kalimatnya karena sudah jadi objek. Al-fiqhi mudhaf ilaih ini tetap barisnya kasrah. Jadi kitabal fiqhi. Kemudian contoh yang kedua. Aftahu babal ghurfati. Saya membuka pintu. Kenapa baba? Karena dia maf'ul bih. Dan mudhaf ilaih dan posisinya itu sebagai mudhaf dan ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih selalu boleh beralif lam dan barisnya itu wajib kasrah akhirnya. Itu disebut dengan kata sandaran. Ada juga kata yang hampir-hampir sama dengan kata sandaran, yaitu kata sifat. Kata sifat itu sama dia semuanya. Sifat dan mausufnya itu sama. Al-faslu itu disebut dengan mausuf. Kata sifatnya al-wasi'u, yaitu yang berarti luas. Kalau al-faslu itu beralif lam, maka mausufnya itu, kalau al-mausufnya beralif lam, maka sifatnya juga beralif lam. Ini mausuf, ini sifat. Ini mausuf ini berarti yang disifati. Sedangkan sifat itu kata sifatnya. Dia itu mengikuti, kata sifat ini mengikuti mausufnya. Kalau dia pakai alif lam, maka dia alif lam. Kalau alif lam al-fasli, maka menjadi al-wasi'i. Kalau dia faslun menjadi wasi'on. Kalau faslan menjadi wasi'an. Kalau faslin wasi'in. Okey. Saya buat dalam contoh dalam kalimat at-ta'allamu fil fasli wasi'in. Saya belajar di dalam sebuah kelas yang luas. Yang luas ini kan menjadi kata sifat. Paling mudah ditandai perbedaan mudhaf dengan mudhaf ilaih adalah di tengahnya itu bisa disisipi dengan kata yang. Kelas yang luas. Kalau di sini kan nggak ada kitab yang fikih. Yang ada kitab fikih. Jadi kalau udah ada kata yang, berarti dia itu sifat ya, kata sifat. Dan hurufnya itu semua sama. Antara mausuf dengan sifatnya sama. Kemudian contohnya di sini, adkhulu faslan wasi'an. Saya masuk kelas yang luas. Sebuah kelas yang luas. Jadi barisnya itu sama tuh. Kalau dia faslan wasi'an. Kalau dia fasli wasi'i. Kalau dia faslun wasi'un. Itu dia berarti sifat mausuf. Okey. Cukup di sini dulu pembahasan. Nanti kita jangan lupa Bapak Ibu absen di Google Form, kemudian mengerjakan tugas yang untuk topik pertama ini. Terima kasih.